Namanya Dan pemirsa, proses evakuasi masih berlangsung hingga hari ini dan untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang, Mbak. Baik Pak, bisa disampaikan kepada kami dan juga pemirsa bagaimana proses evakuasi yang berjalan pada hari ini atau di hari kelima yang akan dilakukan pada hari ini? Oke, proses evakuasi kali ini fokus di tanah longsor, yaitu di Desa Cicadas, Rumah Makan Cinta, dan juga di Desa Cijedil. Karena tim SAR gabungan mulai pukul 5 pagi tadi sudah mulai bergerak dan kita kerahkan di Rumah Makan Cinta. Kita siapkan 217 dari Basarnas dan tim gabungan. Dan nanti akan di shift yang kedua. Pagi tadi menemukan 4 dan siang ini 3. Jadi dari 39 orang yang dinyatakan hilang di longsoran itu 7 sudah ditemukan hingga siang ini. Dan ini sudah lagi terus kita cari. Mereka tidak henti, mereka bekerja mulai sejak kejadian hingga saat ini, dan pergantian personil untuk pencarian juga kita harus demikian rupa sehingga mentalitas dan kondisi fisik mereka tetap terjaga. Kira-kira demikian, Pak. Baik Pak Henry, tadi Bapak menyebutkan bahwa untuk hari ini masih fokus di daerah longsor. Nah, bisa disebutkan Pak mungkin titiknya, ini di wilayah mana saja, ada berapa titik longsor yang akan dilakukan pencarian. Kemudian Pak, dari 39 orang yang hilang, 7 sudah ditemukan. Nah, 7 orang ini apakah warga atau pelintas yang selama ini disebut ada termasuk dalam 39 tersebut? Oke, saya jawab satu dulu ya Pak. Yang 3 itu adalah di Desa Cijedil, kemudian pinggir jalan Rumah Makan Sinta, dan satu lagi Kampung Cicadas. 3 tempat inilah diperkirakan 39 orang hilang itu menurut laporan berada di situ. Termasuk di dalamnya ada kendaraan angkot yang terhempas sampai masuk ke bibir atau ke sungai. Karena yang longsor adalah di atas, kemudian jalan, dan sini adalah lereng sungai. Jadi longsor kampas. Nah itu ada kurang lebih 39 hari kemarin. Dan hari ini ditemukan 7. Kemudian kita belum bisa mengetahui apakah yang kita temukan ini adalah orang pelintas, ataukah dia seorang pelanggan atau customer dari rumah makan itu. Apakah dia 2 orang yang dilaporkan kepada kita hilang kontak karena menuju perjalanan ke Bandung istirahat di pinggir jalan, kita belum tahu Mbak. Dan jasad yang kita temukan kemudian kita masukkan ke dalam kantong jenazah, kita catat, kita ambil identitasnya, kemudian dimasukkan dalam kantong itu langsung kita kirim. Jadi laporan ke saya adalah hanya penemuan jasad saja. Jadi kami tidak bisa memastikan ini siapa karena tugas itu adalah tugas lagi dari pihak forensik dan juga BNPB. Baik Pak, dari 7 orang yang sudah ditemukan itu dan sudah dimasukkan dalam kantong jenazah, kemana kemudian jasad mereka ini dibawa, dan selama ini kan sudah ada penemuan juga sebelumnya, kemana kemudian jasad-jasad ini dibawa untuk diidentifikasi lebih lanjut? Ya tentunya di rumah RSUD Cianjur, dan itu sudah terlaksana sedemikian baik kerjasama kami dengan Departemen Kesehatan, khususnya rumah sakit daerah. Para korban-korban ini dikumpulkan dan di sana diidentifikasi. Kemudian dari rumah sakit akan bersama-sama dengan tim forensik kepolisian dan juga BNPB atau BPBD daerah mengidentifikasi dan memberikan data-data, kemudian menghubungi keluarga dan sebagainya. Itu adalah proses-proses yang menurut saya sudah berjalan dengan baik di setiap terjadi kejadian bencana seperti ini, Pak. Oke, Pak Henry, kemudian untuk hari ini kan proses dari evakuasi dan juga pencarian korban masih terus dilakukan. Bisa dipastikan Pak, apakah ini merupakan hari terakhir untuk melakukan pencarian dan mengingat masa golden time-nya atau seperti apa? Nah, golden time itu di dalam bencana alam tuh
earthquake atau gempa bumi itu 3 hari, Mbak. Itu apa sih arti golden time itu? Orang di dalam reruntuhan itu rata-rata bisa bertahan 3 hari tanpa makan dan minum. Nah dia kan terjepit ya atau tertimpa. Nah waktu inilah yang harus kita capai untuk mencari atau bisa menyelamatkan nyawanya. Nah proses berikutnya setelah ini terlewatkan, yang kita cari sekarang mengevakuasi. Mungkin masih ada korban, jasad, dan sebagainya. Ini tugas Basarnas harus sampai menemukan ke 39 yang ada catatan yang dari BPBD daerah maupun BNPB. Itu yang harus kita cari. Sampai batas diberhentikannya oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini Basarnas akan terus mencari dan Basarnas punya hitungan waktu. Yang pertama ya 7 hari pertama, kemudian apakah ini diperpanjang atau tidak, biasanya diperpanjang. Kalau melihat sampai hari Jumat ini masih ada sisa kurang lebih 30, 33 lagi yang kita cari. Ini akan kita terus kita cari. Seperti pengalaman kita di Semeru, bahkan hampir 1 bulan kita masih mencari. Ya, begitu kira-kira. Baik Pak, walaupun golden time atau 3 hari setelah peristiwa ini terjadi sudah terlewati, tetapi Basarnas masih tetap fokus untuk mencari korban tersebut ya Pak. Kemudian Pak, kita tahu tadi Bapak mengatakan bahwa ada 3 lokasi yang menjadi fokus pencarian pada hari ini. Tetapi Pak, di luar 3 daerah ini masih ada wilayah lain yang masih terpencil. Lantas seperti apa mungkin strategi dari pihak Basarnas untuk dapat menjangkau di wilayah-wilayah tersebut, walaupun informasinya korban ini terpusat di 3 lokasi yang hari ini menjadi pusat pencarian? Ya, fokus pada hari ini memang di tempat pencarian longsor, dan itu sudah mendapatkan laporan dan informasi dari BPBD maupun pihak terkait. Strategi Basarnas sekarang adalah memanfaatkan waktu, memanfaatkan alat utama kita seperti helikopter saat ini kita gunakan untuk, mungkin bisa lihat mereka sedang mengangkut bahan makanan yang dibutuhkan oleh korban terdampak. Kita dropping di daerah-daerah terpencil untuk memberikan bantuan kepada mereka, moral mereka juga memberikan secara material dari udara, ya dari udara. Ini kita lakukan kenapa? Ini adalah membantu proses segera pulihnya masyarakat, terutama khusus pada suplai makanan. Saya paham sekali itu sudah ada yang mengatur dari pihak BNPB, tetapi menurut pengalaman daerah-daerah terpencil ini terlambat, Mbak. Apalagi Cianjur ini kan daerahnya di bawah nih, ya kan? Semua terkumpul bantuan makanan ada di bawah, kemudian akan dinaikkan ke bukit, terutama di daerah Cijendul. Itu daerah yang sangat terisolir. Kami pun tadi melihat, dan hari ini pagi ini sorti pertama kita melakukan 6 spot di berbagai desa yang kelihatan mereka berkumpul, terus kemudian kita nilai jauh dari jalan, jauh dari jangkauan kendaraan, kita drop makanan siap saji, selimut, pembalut, kemudian tenda untuk meringankan beban mereka. Nah inilah sedapat mungkin Basarnas memberikan aksi nyata kepada masyarakat, baik segi pertolongan, kemudian penyelamatan, juga kita mensupport ya Mbak, mensupport. Dan ini adalah saya kira tugas kita semua, bukan saja Basarnas, siapapun akan mengambil peran untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak. Baik, memang selain melakukan evakuasi dari korban, ini juga memastikan bahwa logistik yang telah tersedia ini dapat mengalir hingga ke daerah terpencil, karena ini menjadi hal penting juga Pak ya, untuk menjaga bahwa korban yang berada di daerah terpencil tetap mendapatkan sumber makanan dan juga kebutuhan lainnya. Lalu Pak, tadi strategi kata Bapak menggunakan helikopter, alat utama saat ini untuk menjangkau daerah terpencil. Bagaimana dengan kekuatan tim yang sudah ada? Apakah ini sudah cukup atau ada kemungkinan besar selama proses pencarian dilakukan nantinya akan ditambah Pak? Sementara kita mencukupi, tapi bantuan dari daerah juga tetap datang. Tercatat di laporan kami ada 1.850-an lebih ya para rescuer atau relawan yang bergabung dengan Basarnas. Itu belum terhitung TNI Polri-nya. Jadi saya kira sudah mencukupi, bukan berarti kita stop atau menghentikan bantuan. Tetap kita tampung. Dan tenaga-tenaga relawan atau potensial ini
Setelah ini kita akan melakukan yang namanya tahap rehabilitasi atau pemulihan. Mereka langsung bisa bekerja ke sana. Bukan lagi mencari dan menyelamatkan mungkin jasad, karena itu sudah lewat ya Mbak. Yang belum ketemu sekarang 39 atau sudah sekarang tinggal 33 ini yang harus kita cari, dan itu kita fokus oleh Basarnas dan tim yang sudah dibentuk. Yang lainnya kita arahkan mungkin dari pihak BNPB atau BPBD daerah ikut membantu proses selanjutnya, percepatan pemulihan. Pemulihan kemudian nanti rehabilitasi dan pembangunan kembali. Saya kira itu prosesnya Mbak. Jadi kita saling bahu-membahu untuk memberikan layanan tercepat. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya, sejauh ini sudah sekian hari proses evakuasi dilakukan, apa kendala terberat yang dialami oleh tim Basarnas? Kendala terberat yang dari Basarnas adalah luasnya dampak dari gempa ini. Gempa ini terpusat di Cianjur dekat kota, tetapi yang di daerah terpencil sepertinya sulit dijangkau. Nah inilah yang perlu kita jadikan pelajaran bersama, bahwa dampak gempa itu tidak terpusat di satu tempat tetapi di daerah lain. Sedangkan hujan juga masih turun. Gempa susulan masih ada tambahan lagi, terus menerus ada, walaupun sifatnya menurun, akan tetapi ini mempengaruhi psikologi baik korban maupun kita tim pencari dan juga penyelamat. Ya, tim SAR gabungan juga merasa was-was apabila sedang melakukan kerja. Mereka juga pasti berpikir apakah ini terjadi gempa lagi. Nah ini kendala-kendala ini mempengaruhi gerak cepat kita Mbak, sepertinya seperti itu yang saya lihat. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi untuk waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV.